Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rina Widyastuti, sebagai guru mapel biologi di SMA Negeri 1 Cibungbulang. Kita kali ini akan mempelajari tentang materi enzim. Ya. Oke, untuk enzim ini ada di kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, adapun cakupan materinya yang akan dipelajari di materi enzim ini, yang pertama definisi atau konsep enzim itu sendiri ya, bagian-bagian enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Nah, itu beberapa cakupan materi yang akan dipelajari di materi enzim ini. Jadi enzim ini merupakan salah satu bagian materi dari bab 2 ya, metabolisme. Gitu. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian ya, pada materi enzim ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan konsep enzim dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat enzim, cara kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu sendiri. Baik, kita langsung ke materi ya. Nah, untuk enzim, tadi kan cakupan materi yang pertama adalah definisi atau konsep enzim ya. Nah, kita lihat di sini enzim itu merupakan protein. Jadi enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yaitu istilah biokatalisator adalah dapat mempercepat reaksi kimia ya, reaksi kimia dalam tubuh atau metabolisme disebutnya yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dia sebagai katalis. Mungkin di mapel kimia kamu sudah belajar tentang katalis ya. Nah, enzim itu berperan sebagai biokatalisator karena mempercepat reaksi yang terjadi dalam tubuh, dalam sel gitu. Nah, mungkin kalau mendengar konsep enzim mungkin agak asing ya. Tapi sebetulnya ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya kamu sarapan pagi misalnya ya dengan nasi gitu ya, memakan nasi. Nah, nasi yang kita makan itu dicerna kan ya, dicerna dalam organ-organ pencernaan kita sampai nanti dia bisa menghasilkan energi untuk aktivitas tubuh kita. Nah, supaya energi cepat terbentuk dalam tubuh kita, nah enzim lah yang mempercepat reaksi itu. Ya, dari mulai pagi mungkin kamu makan jam 6, nah sampai 8 jam ya, itu dicerna maksimalnya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan zat yang lebih sederhana dan itu nanti akan menjadi sumber energi. Ya. Nah, kalau tidak ada enzim, mungkin reaksi itu akan berlangsung lebih lama gitu. Jadi enzim ini mempercepat tadi katalis ya. Gitu. Nah, sebagai contoh enzim misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu misalnya tadi mengunyah nasi. Kamu coba kunyah nasi misalnya sampai 30 kali lebih ya. Biasanya kan mengunyah nasi sebentar ya. Nah, itu coba kalau sampai 30 kali lebih nanti akan terasa lebih manis ya, lebih halus. Nah, berarti itu nasi itu kan apa kandungannya? Amilase ya. Amilum ya. Amilum. Nah, amilum itu nanti oleh enzim amilase akan dirubah menjadi maltosa. Jadi, bentuk yang lebih sederhana dari amilum. Nah, enzim yang merubahnya adalah amilase namanya. Jadi, nama enzim itu diambil dari nama substratnya, kan substrat itu zat yang akan dirubah oleh enzim. Nah, substratnya tadi amilum. Nah, dirubah menjadi maltosa oleh amilase. Jadi diambil dari nama substrat, zat yang akan dirubahnya amilum tadi, ditambah akhiran ase. Ya. Jadi amilum, jadi amilase. Berarti dia si enzim amilase ini akan mengkatalis atau akan merubah si amilum. Gitu. Kalau lipid, berarti yang merubah lipid. Lipid itu dirubah menjadi asam lemak dan gliserol misalnya. Nah, yang merubahnya adalah lipase. Lipid plus akhiran ase, lipidase atau lipase. Kalau yang merubah protein, berarti proteinase. Kalau yang merubah sukrosa,
sukrase. Nah, itulah nama enzim. Ya, satu enzim, satu substrat. Ya, sukrase hanya bisa merubah sukrosa, gitu. Tidak bisa sukrase untuk merubah protein, misalnya. Itu one enzim, one substrat. Jadi spesifik kerja enzim itu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, itu konsep enzim. Nah, komponen enzim nanti kita akan bahas ya. Yang berikutnya, cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini, tadi kan enzim sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia. Nah, kenapa dia bisa mempercepat? Ternyata dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi yang diperlukan untuk melakukan suatu reaksi. Gitu ya. Nah, jadi dia menurunkan energi untuk melakukan suatu reaksi sehingga lebih cepat terjadi gitu reaksinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim nanti kita akan bahas. Nah, yang berikutnya ini sifat-sifat enzim dulu ya kita akan bahas. Nah, enzim itu bersifat yang pertama dia tadi protein. Sebagian besar protein walaupun nanti ada bagian selain protein ya. Lalu bekerja spesifik, one enzim, one substrat. Tadi yang Ibu katakan bahwa satu enzim, satu substrat. Amilase berarti hanya berubah amilum. Tidak bisa amilase digunakan untuk merubah lipid gitu. Ya, one enzim, one substrat. Spesifik. Termolabil artinya tidak tahan panas. Ya, tidak tahan panas karena enzim kalau dipanaskan dia akan berubah strukturnya. Ya. Lalu berfungsi sebagai katalis tadi, biokatalisator, diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi walaupun enzim bisa mempercepat reaksi, bukan berarti, oh tambahin aja biar banyak, biar cepat. Nah, dia sebetulnya enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Lalu bekerja secara bolak-balik. Artinya gini, kalau di kimia kan ada disebut dengan reaksi reversible. Jadi, tadi lipid, ya, lipid itu dirubah oleh lipase, ya, dirubah oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol bisa juga dibentuk lagi menjadi lipid gitu. Jadi reaksinya dua arah gitu, ya. Lalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama suhu dan pH. Nah, kita lihat tadi kan enzim itu tadi bisa mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah yang hitam, kurva yang tanpa enzim. Nah, ini energi aktivasi tanpa enzim segini. Ya, nih segini ya yang hitam ini. Sedangkan yang merah itu kurvanya menurun ya. Nah, karena energi aktivasinya rendah. Nah, ini yang menggunakan enzim yang merah. Jadi, jika ada enzim, maka energi aktivasinya akan turun. Sehingga reaksi produk di sini cepat dibentuk, cepat terjadi gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi komponen enzim, bagian terbesarnya adalah protein ya, yang disebut dengan apoenzim. Sedangkan komponen non-proteinnya ada yang disebut dengan kofaktor. Nah, komponen non-proteinnya bisa berupa ion anorganik ya, Fe, Mg gitu ya, ion-ion anorganik. Lalu gugus prostetik, bisa juga koenzim. Ya, ini bisa juga berbentuk misalnya vitamin gitu ya. Itu juga sebagai salah satu penyusun enzim yang non proteinnya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja enzim? Kita lihat di sini ada dua teori ya yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yaitu yang pertama teori lock and key, teori kunci gembok, ya teori gembok dengan kuncinya. Yang kedua induced fit, yaitu kecocokan yang terinduksi. Di sini enzim itu kan dia akan mengkatalis si substrat. Ya, substrat itu tadi misalnya kalau di amilum itu substratnya, enzimnya amilase tadi gitu ya. Nah, ini diibaratkan bentuk substrat seperti ini. Ya, ini bentuk enzimnya gitu. Nah, ini ada yang disebut dengan sisi aktif. Sisi aktif itu adalah tempat pada enzim yang langsung ditempeli oleh si substrat gitu. Nah, ini ada substrat dengan enzim bergabung, lalu nanti membentuk kompleks enzim substrat, lalu nanti di akhir dihasilkan enzim tersendiri dan produknya ini. Jadi enzim itu nanti di akhir reaksi akan dihasilkan lagi tidak bergabung dengan produk. Makanya disebut enzim itu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Seperti itu.
Nah, kita lihat teori yang pertama, lock and key. Di sini kita lihat struktur enzimnya seperti ini sisi aktifnya nih. Ya, lekukannya kalian perhatikan. Lalu substratnya, bagian substrat yang nempel ke sisi aktifnya, lihat lekukannya. Ini kan ada kecocokan ya antara bentuk ruang nih, bentuk ruang atau apa nih? Lekuk-lekuk dari sisi aktif enzim dengan si substrat ini cocok seperti puzzle gitu, klop. Seperti gembok dengan kuncinya, gerigi-geriginya cocok gitu. Nah, itu lock and key. Nah, ketika cocok, maka akan terjadi reaksi. Ini nih, kompleks enzim substrat. Setelah itu dihasilkanlah produk. Di sini produknya misalnya terbagi jadi 2 gitu ya. Nah, enzimnya terpisah ada tersendiri gitu. Itu lock and key. Jadi, enzim dengan substrat bentuknya memang udah cocok gitu. Kalau nggak cocok ya nggak bisa terjadi reaksi gitu. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, teori induced fit. Nah, di sini coba kalian perhatikan bentuk gerigi-geriginya di sini bentuk ruangnya. Enzim dengan substrat cocok nggak di sini? Lihat bentuknya. Tidak ya? Nah, kalau yang ini mah lurus, ini adalah lekukan gini tuh kan? Ya, ini nggak bisa kalau menurut teori lock and key dia nggak bisa terjadi reaksi karena nggak cocok, nggak seperti puzzle klop gitu. Nah, tapi menurut teori yang kedua ini bisa terjadi reaksi dengan cara apa? Coba kalian lihat di sini kan gabung nih. Kalau gabung gini berarti sudah terjadi reaksi. Nah, yang berubah bentuk apa? Bentuk substrat atau bentuk sisi aktif enzim? Lihat, di sini yang berubah adalah, ini kan substratnya tetap seperti ini bentuknya tuh ya, dengan ini sama. Nah, yang berubah adalah bentuk sisi aktif enzim nih. Nih, berubah. Di sini menjadi mengikuti bentuk substrat. Jadi, di sini terjadinya reaksi karena si substrat ini mempengaruhi si sisi aktif enzim untuk berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat. Itu namanya induksi. Gitu. Jadi di sini enzim sisi aktifnya lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat. Gitu. Kalau tadi kan tidak nih, harus klop. Kalau nggak klop ya nggak terjadi. Gitu. Seperti itu ya. Nanti ini dihasilkan juga produknya dan enzim dihasilkan tersendiri dengan bentuk seperti semula lagi. Gitu. Jadi itu dua teori itu ya tentang cara kerja enzim. Nah, kita lihat di sini perbedaannya ya. Teori lock and key tadi, kunci gembok, itu terjadinya reaksi karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara sisi aktif enzim dengan substrat gitu ya. Kalau induced fit tadi bentuknya tidak sesuai gitu ya. Tapi di sini ada si substrat bisa mempengaruhi atau menginduksi sisi aktif enzim agar dapat berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat sehingga bisa klop gitu. Nah, di teori lock and key sisi aktif enzim itu tidak fleksibel, kaku. Kalau nggak bentuknya gitu ya udah nggak terjadi reaksi gitu ya. Kalau induced fit itu lebih fleksibel sisi aktifnya. Jadi bisa menyesuaikan tadi asalkan tidak terlalu jauh bentuknya gitu ya. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada suhu. Suhu akan mempengaruhi kerja enzim. Misalnya kalau kita sedang demam, panas, tinggi, itu kan suka banyak gangguan dalam tubuh kita. Berarti metabolisme kita terganggu. Kenapa? Karena enzim dalam tubuh kita kerjanya nggak maksimal karena suhu tubuh kita sedang tinggi gitu. Ya, begitupun suhu yang rendah akan mempengaruhi. pH derajat keasaman. Jadi setiap enzim punya pH tertentu untuk dia bekerja maksimal. Misalnya kalau yang di lambung, enzim-enzim yang ada di lambung kan di lambung asam. Berarti dia mendekati pH asam, dia bekerja maksimalnya. Kalau pH-nya basah, ya dia tidak akan bekerja maksimal seperti itu. Atau sebaliknya, ya. Di tempat yang lain ini pH disesuaikan dengan enzimnya gitu ya, jenis enzimnya. Yang berikutnya yang mempengaruhi adalah aktivator penggiat. Nah, ini penggiat mempercepat enzim nih. Penggiat enzim ya, kerja enzim. Misalnya di sini vitamin ya. Vitamin itu ya makanya kalau kita habis sakit kan disarankan mengkonsumsi vitamin karena lebih untuk mengaktifkan lagi enzim yang sudah terganggu ketika kita sakit gitu ya. Karena salah satu unsur pembentuk enzim tadi adalah vitamin. Inhibitor ini penghambat, justru ini yang akan menghambat kerja enzim. Misalnya apa? Misalnya zat-zat racun ya. Misalnya orang kan ada yang mau bunuh diri minum apa tuh, minum baygon atau racun tikus atau apa. Nah, itu kenapa bisa menyebabkan kematian?
Karena si racun itu bersifat inhibitor, menghambat kerja enzim pernapasan. Terganggu, tidak bisa mengikat oksigen, ya sudah, gitu. Ya. Nah, inhibitor ini ada dua macam, ada yang kompetitif, artinya si inhibitor ini dia menempati sisi aktif enzim. Jadi ketika substrat akan nempel, kok udah ada yang menempati. Nah, ternyata dia KW-nya gitu ya, yang menyerupai si bentuk enzim. Sehingga dia si enzimnya terkecoh. Jadi, oh ini substratnya padahal bukan, ya. Jadi si kompetitif ini dia menyerupai bentuk si substrat gitu dan dia akan menempel di sisi aktif enzim gitu. Nah, kalau non kompetitif ini biasanya bentuknya tidak terlalu sama dengan substrat, tapi dia menempel di sisi lain selain sisi aktif enzim. Itu juga akan mempengaruhi kerja enzim. Gitu ya. Lalu konsentrasi enzim tadi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Lalu konsentrasi substrat, semakin banyak substrat maka semakin lambat reaksi terjadi karena lebih banyak zat yang akan dirubahnya. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin intinya ya tentang enzim. Jadi intinya kalian di sini bisa mengetahui enzim itu apa sih? Tadi ya, yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup. Contohnya pernapasan, pencernaan, itu semua reaksinya itu dibantu oleh enzim. Ya, bayangkan kalau tidak ada enzim dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita akan terganggu reaksi kimianya. Ya, seperti itu. Jadi kita patut bersyukur kita diberikan oleh Allah yang menciptakan kita, enzim yang dapat memelihara, membantu reaksi-reaksi dalam tubuh kita sehingga semuanya metabolisme tubuh kita lancar. Gitu ya. Contohnya tadi enzim ada lipase, amilase, proteinase, ya. Kecuali simpanse ya, bukan enzim kalau itu ya. Oke. Jadi enzim itu tadi diambil dari nama substrat tambah akhiran ase namanya ya. Gitu. Itu saja mungkin ya, semoga bisa dipahami. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya ke Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.